Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 10 Agustus pukul 7:30 guys ya. Gue mau membahas saham Gajah Tunggal karena ada permintaan dari salah satu teman kita di YouTube. Dan gini, Gajah Tunggal, kalau kita mau beli saham Gajah Tunggal, kalau kita mengkoleksi Gajah Tunggal, kita harus memperhatikan beberapa hal ya. Yang pertama, industri otomotifnya itu sendiri. Nah, ini kaitannya dengan pendapatan. Ya, meskipun belum tentu ketika industri otomotifnya lesu, penjualan mobilnya lesu, penjualan motornya lesu, penjualan truknya lesu, pendapatan Gajah Tunggal juga ikut lesu. Belum tentu. Buktinya apa? Di tahun 2024. Jadi penjualannya memang otomotif lesu. Coba aja lu lihat Astra, kemudian penjualan-penjualan mobil Honda, penjualan motor kan dia juga supply ban ya, ban juga IRC. Kemudian ada ekspornya juga untuk mobil wuling dan sebagainya. Ada banyak dia ekspor ke beberapa banyak negara. Ya, meskipun industri otomotif lesu, pendapatan Gajah Tunggal juga nggak selalu tercermin akan ikut lesu gitu loh. Sedangkan kenapa begitu? Karena ya ban itu bukan hanya sekali pakai ya. Ban itu juga harus diganti. Standarnya itu biasanya 24.000 kilometer. 24.000, 25.000 kilometer kalau untuk motor. Ya kalau nggak diganti meledos di jalan. Itu kita harus memperhatikan industri otomotif. Tapi sejauh ini ya karena dia recurring, ya, dia terus akan satu mobil ya dia akan ganti ban lagi, ganti ban lagi, ganti ban lagi berulang gitu loh. Jadi tidak terlalu tercermin sebenarnya. Buktinya di tahun 2024 itu. Yang kedua, kenaikan dan penurunan bahan dari Gajah Tunggal itu sendiri, bahan dari produksi ban. Apa sih bahannya? Ada bahan pabrikasi, ada bahan untuk bahan dasar. Ada karet, karet alam, karet sintetis juga. Kemudian ada gas alam, ada listrik dan sebagainya. Kalau misalkan harga karetnya naik dan memang naik waktu di tahun 2021 tahun 2022 harga karet cukup tinggi, ya gross profit marginnya itu tertekan karena dia kaitannya dengan laba kotor. Setelah nanti dia dapat pendapatan di sisi top line nih, dia dapat pendapatan di sini nih. Ya. Kemudian kan beban pokok penjualan nih. Nah, ini nih di sini nanti kenaikan dan penurunan harga bahan baku pembuatan ban itu berpengaruh di sini. Ketika harganya sedang tinggi-tingginya, gross profit marginnya akan tertekan. Buktinya di tahun 2021 dan tahun 2022. Waktu itu ya memang harga karet lagi tinggi-tingginya, terutama tahun 2021 guys, 2021. Itu lagi tinggi, stabil sepanjang tahun. Tahun 2023 turun, rendah harganya. Ya gross profit marginnya 21%. Gitu guys, ya. Gas alam pun sama. Waktu tahun 2021, tahun 2022 itu lagi tinggi-tingginya ya. Lagi tinggi-tingginya, sempat tinggi banget gitu. Tapi ya ketika tahun 2023 supply demand-nya sudah stabil turun lagi. Itu mempengaruhi di sini. Jadi kita memperhatikan harga karet dan bahan dasar lainnya. Yang ketiga, kita memperhatikan kenaikan dan penurunan US dollar. Hubungannya dengan apa? Dengan beban keuangannya ini, ya, beban bunga dan beban keuangan dan juga keuntungan dan kerugian selisih kurs. Yang keempat obligasi. Yang keuntungan dan kerugian selisih kurs ya hubungannya ini nih saling berkaitan. Nah sekarang industri otomotif lesu, tapi sekali lagi gue katakan tidak selalu tercermin di laporan keuangan atau di pendapatan Gajah Tunggal. Lesu industri otomotif belum tentu lesu juga buat Gajah Tunggal karena ban tadi. Kemudian sekarang harga karet. Karet memang cukup tinggi, tapi sebenarnya tidak stabil seperti tahun 2021 tahun 2022. Saat ini sudah mulai naik lagi. Cuman kan pendapatan dari Gajah Tunggal juga meningkat. Ya, tadinya ada di angka 13 triliun tahun 2020 dan tahun 2021 ada di angka 15. Sekarang berpotensi mencapai angka 17 triliun. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah. Kenaikan dan penurunan USD, sekarang USD sempat naik. US dollar sempat naik kan? USD itu rupiah. Sempat naik, tapi sekarang udah mulai menguat lagi. Dia naiknya ada di sini nih. Di bulan sampai bulan Juni ini nih. Ya, sekarang habis itu melemah lagi. Mudah-mudahan terus melemah.
kalau terus melemah US dollarnya, rupiahnya makin kuat, ada loh nanti potensi Gajah Tunggal mengembalikan keuntungan atau kerugian selisih kurs. Bisa jadi untung atau mungkin tetap rugi. Jadi ya ada potensi di kuartal 3 tahun 2024, oke, lebih lebih baik daripada kuartal 2 tahun 2024. Harapannya begitu ya guys ya, tapi kan kita nggak tahu pergerakan mata uang ntar bagaimana. Terakhir, obligasi. Obligasinya si Gajah Tunggal dulu tahun 2019 itu bisa sampai 3,5 triliun. Kemudian turun sampai akhir di tahun 2024 sekarang hanya di angka 2,8 triliun dan hutang banknya cuma 1,3 triliun. Ya mungkin ke depannya nanti kalau si Gajah Tunggal mau bikin pabrik lagi atau mau ekspansi, bisa aja dia ngutang lagi gitu dan bisa diselesaikan lagi. Cuman kalau kita lihat datanya sekarang, ya sudah lebih baik daripada tahun 2021, tahun 2020. Sehingga DER-nya juga pun sekarang semakin membaik. Tidak seperti tahun 2022 ke belakang. Jadi sebenarnya nih di sini nggak terlalu ada masalah. Nah, sekarang sahamnya. Bang, kira-kira masuk di harga berapa ya? Kan gitu. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Dulu, ya, Gajah Tunggal selalu dihargai dengan PBV 0,3 ketika bahan bakunya tinggi, ketika hutang obligasinya juga makin tinggi. Perhatikan guys ya nih ya di sini nih. Tinggi, kemudian ada kenaikan US dollar dan sebagainya, itu dihargai 0,3. Bagusnya Gajah Tunggal ini book value-nya terus meningkat sampai sekarang ada di angka 2.500. Jadi sebenarnya harga aslinya si Gajah Tunggal itu ada di harga 2.500. Makanya sekarang PBV-nya 0,45. Kalau lu beli di harga sekarang, katakanlah guys ya, misalkan nih, dia turun, namanya saham, ada naik, ada turun. Lu beli sekarang belum tentu besok naik, belum tentu juga besok turun. Kalau misalkan lu beli di harga sekarang, di PBV 0,45, kita coba hitung potensi risk-nya. Kalau misalkan dia ke harga 900, dia masih ada di harga 0,35. Dan kalau dia berada di harga 800, dia berada di angka 0,32, hampir sama seperti PBV waktu tahun 2021 dan 2019. Pertanyaannya, kalau misalkan dia turun dari harga sekarang lu beli di angka 1.100 ke harga 800, berarti potensi penurunannya cuma 30%. Cuma 30%. Sedangkan, bisa nggak dia turun ke harga segini? Belum tentu guys. Belum tentu. Artinya gini, kalau misalkan lu beli di harga sekarang ya, menurut hitungan gua pribadi, potensi kerugiannya paling besar adalah ada di angka 30%. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika ini perusahaan book value-nya naik, ya, kemudian pendapatannya juga naik, kemudian hutang obligasinya juga semakin turun, industri otomotif yang walaupun lesu tapi ban selalu digunakan, harga 30% ini nggak terlalu besar. Lu masih berpotensi untuk bisa kalau turun lagi ya lu beli lagi, tapi lu udah mengukur risikonya 30%. Dan ketika tiba-tiba nanti semuanya sudah sesuai rencana, obligasinya sudah makin mengecil, hutangnya sudah mengecil, US dolarnya juga melemah terhadap rupiah, ada kenaikan rupiah gitu ya, rupiahnya menguat, ya labanya bisa tinggi. Bisa menyamai tahun 2023 atau bisa lebih dari tahun 2000, lebih besar daripada tahun 2023. Sahamnya kalau misalkan EPS-nya naik, labanya naik, sahamnya pun akan ikut naik. Itu guys. Jadi tetap ada risikonya, tapi lu juga bisa menghitung rewardnya. Lu ada risikonya, tapi lu udah bisa ngitung gitu loh dari sekarang. Ya gitu guys. Kalau misalkan lu mau mencari dividen, ya dividen ini bukan saham di Gajah Tunggal gitu. Kalau misal gini, gua suka dengan saham Gajah Tunggal karena dia hampir sama, dia modelnya kayak Indi, tahu Indi ya, Indika Energi, valuasinya murah. Kita kalau mau nyari dividen jangan dari saham begini, tapi kalau misalkan ada momentum, dia naiknya tinggi. Sama ANJT, tahu nggak? Dia juga nggak bagi dividen. Nah, orang yang masuk dalam keadaan rugi saat ini, karena kita udah pernah bahas prospek ke depannya, itu berpotensi cuan juga loh di saham seperti ANJT. Asal mau sabar. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.